Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Sahabat-sahabatku muslimku dimanapun kalian berada, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi An-Naisori, diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telingaku sendiri langsung dari lisan Rasulullah SAW. Ma yaqul, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat. Syafaat artinya genap. Sedangkan kita sendiri nanti datang sendirian, ganjil. Biasanya kalau orang datang sendirian itu ganjil, sepi, takut, cemas, ngeri. Tetapi ketika datang orang lain menemani, sendiri di tengah negeri yang belum pernah dihuni, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa galau, bingung. Tiba-tiba datang seorang kenalan, oh senangnya. Begitulah agaknya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walau qad ji'tuna furada, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu engkau sendirian, datang sendirian ke alam yang fala ini sendirian. Kamu pun nanti datang menghadap Allah sendirian, tunggal, tidak ada siapapun. Lalu kemudian datanglah syafi', orang yang menggenapkan kita. Bisa diartikan sebagai penolong. Boleh, tidak salah. Siapa penolong itu? Apakah syafaat Nabi Muhammad SAW? Siapa lagi? Syafaat para malaikat? Siapa lagi? Syafaat orang-orang soleh? Siapa lagi? Syafaat anak yang meninggal belum akil balik? Siapa lagi? Syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kenapa di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran? Yang pertama, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Oleh sebab itu di bulan turunnya Al-Quran, tentu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, alaikum bisunati, kata Nabi. Ikuti sunnahku, kata Nabi. Sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau menghatamkan hafalan bacaan Al-Quran terus menerus di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, maka inilah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan biasa. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan amal-amalannya yang daripada di bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Adwamuha wa inqala, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, continue, berkelanjutan. Wa inqala, walaupun sedikit. Daripada sekali duduk 15 juz, tapi setelah itu tidak pernah membaca Quran sama sekali. Siapa yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika saudara kandung pergi sendirian, wa ummihi, ibu kandung pergi sendirian, wa abi, ayah kandung pergi sendirian, wa sahibatihi, istri suami, tidak ada yang bisa menolong, wa bani, anak-anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari disusutkan 2 tahun lamanya, meraga nyawa pun tidak bisa menolong kita. Oleh sebab itu, sayangilah diri kita sendiri dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mengapa orang di depan rumah membaca Al-Quran, di stasiun membaca Al-Quran, ini orang liya, ini orang apa membaca Al-Quran, di mobil, di stasiun. Bukan kayak gitu, bukan. Dia sedang mencari teman, sahabat. Kalau dalam perjalanan hidup yang singkat, 63 tahun dipotong masa akil balik, 10 tahun
tinggal 53, dipotong lagi masa kerja, dipotong masa tidur, dipotong masa lain-lain. Kita ingin ada teman sahabat yang menemani kita di alam yang terang benderang, apalagi di alam nanti yang penuh dengan bermacam ujian dan cobaan. Siapa yang akan menemani kita? Iqra'ul Quran. Ketika salafus salih dulu terus menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan, mengamalkan, mengajarkan. Khairukum, siapa orang-orang yang paling baik di antara kita? Apakah orang yang paling tinggi jabatannya? Apakah orang yang paling banyak hartanya? Apakah orang yang paling ganteng rupa bentuk wajahnya? Khairukum, orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang mengamalkan Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahami tajwid Al-Quran, orang yang memahami tafsir Al-Quran. Wa'allamahu, tapi setelah itu dia tidak untuk dirinya saja. Setelah itu dia mengajarkannya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turunnya rahmat. Makanya kalau orang yang sudah membaca Al-Quran selalu membaca Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmati kami, turunkanlah rahmat kasih sayangmu dengan berkah bacaan Al-Quran ini. Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jangan sekedar membaca saja, tetapi kan juga jadikan Quran ini sebagai nur, penerang cahaya di tengah kegelapan kami. Wahudan, jadikan dia sebagai penduduk jalan saat kami tidak tahu kemana arah jalan. Warahmah, jadikan dia sebagai rahmat turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan di rumah, turunlah rahmat di rumah. Dibacakan di ruang ICU, turunlah rahmat di ruang ICU. Dibacakan pada orang yang sakit, turunlah rahmat di situ. Wan nazilu minal Qur'ani wa wasifah. Allah turunkan itu Al-Quran sebagai sifat, mengobat, penawar, warahmah, dan kasih sayang Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di dunia ini yang bisa menenangkan hati kolbu jiwa, di akhirat itu sebagai sahabat kita yang tidak akan mungkin meninggalkan kita selamanya. Hari ini kawan kita banyak, kawan tertawa banyak, kawan senang banyak, kawan berduka cuma sedikit. Berapa teman kita di Facebook? Berapa teman kita di Instagram? Siapa yang bisa menolong kita? Oleh sebab itu tidak ada kecuali Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, dia akan menemanimu nanti di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.